Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku Lucky Tarot MS. Hari ini aku bacakan untuk situasi maskulin. Insyaallah ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, and no skip iklan channel aku Lucky Tarot MS. Jangan percaya tarot 100% karena tarot bukan Tuhan. Jadi bijak dalam menonton tarot aku. Kita gunakan dengan baik energi yang telah aku tebarkan. Oke, tetap mintanya kepada Tuhan kalian masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kita lihat situasi maskulin. Oke. Ada the Ace of Pentacles, Five of Cups, Five of Wands, the Eight of Cups, the King of Swords, dan juga ada the Ten of Pentacles, Nine of Wands. So, aku lihat di sini maskulin sekarang menyimpan rasa kecewa, menyesal, ya. Dan dia menunggu waktu yang tepat untuk kembali ke kamu. Karena aku lihat kehidupan dia yang sudah dia mulai ya dengan orang baru, tapi ternyata menggigit dia. Dan ini membuat dia banyak sekali kesakitan ya, dari apa yang sudah dia perbuat, dari apa yang sudah dia berikan ya, dan dia sedih banget nih ya. Dan keuangan dia juga kacau ya. Ini membuat kehidupannya maskulin ini banyak sekali perdebatan, banyak sekali masalah. Aku lihatnya. Dan aku lihat di sini juga dia kecewa. Kecewa dengan kebahagiaannya dia di masa lalu yang sudah dia kacaukan. Karena dia hadirkan drama. Ya, aku lihatnya seperti gitu. Dan di bottom of the deck-nya ada wow, kamu yang sukses ya. Jadi kamu sudah menerima di-endingkan oleh maskulin ya. Dan kamu sudah menerima kehidupan kamu dengan maskulin ini break up karena orang ketiga. Kamu endingkan semua ini. Dan kamu memulai kehidupan baru kamu dengan kesuksesan. Maskulin di sini coba untuk tegar, coba untuk bisa mengambil keputusan nantinya, karena dia belajar dari keputusan dia di masa lalu karena sudah meninggalkan kamu demi keuangan ataupun kestabilan hidup yang baru. Tapi ternyata ini memakan tangannya sendiri, jadi memakan kehidupannya dia. Apapun yang dia dapati selalu sakit, selalu kurang gitu ya. Dan dia kecewa sendiri nih. Kecewa dengan apa yang sudah dia terima, yang sudah dia berikan. Pada akhirnya dia menyesal. Dan dia tidak bisa melupakan kisah masa lalu dengan kamu begitu saja. Enggak. Justru dia memikirkan gimana bisa kembali lagi sama kamu. Karena dia melihat kamu sudah sukses dengan kehidupan kamu sendiri, sukses dengan keuangan kamu.
ya. Tuh. 9, the 8 of sword, 3 of pentacles, Ace of wands. Tuh, ya. The Hierophant. Tuh. Queen of wands, 6 of wands, and the moon. The King of cups, the Chariot, 10 of swords, 7 of wands. So dia dapat karma ya dari apa yang sudah dia berikan ke kamu. Dia masih stuck ya dengan kisah kamu dan energi kamu. Ini lagi perdebatan hatinya dia juga ya tentang koneksi ini. Dan dia coba untuk kompetisikan kamu dengan orang lain, tapi ternyata apa yang dia perjuangkan tentang fisik, pada akhirnya dia terluka sendiri, dia sakit sendiri, dia terhianati. Ya, coba untuk move on tapi hanya bisa dia pendam karena ya dia bingung dengan langkah dia ya untuk bisa perbaiki ke kamu lagi tuh dengan cara apa. Karena aku lihat ada 8 of sword, 3 of pentacles, Ace of wands, the Hierophant, the Queen of wands, 6 of wands, and the moon. So di sini dia bermimpi tentang kamu yang sudah sukses. Dan dia stres ya tentang hubungannya dengan orang ketiga ini, terutama yang sudah menikah dengan orang ketiga ya. Dia ada rasa takut kamu sudah ada orang lain. Ini yang dia pikirkan. Dan dia nggak nyaman ya dengan hubungan barunya karena selalu kacau balau ya, selalu hadirkan orang ketiga karena kestabilan hidup, keuangan alasannya. Dan mereka banyak argumentasi ya dari komunikasi mereka, kehidupan baru mereka, bahkan juga ilmu spiritualnya juga bertentangan satu sama lain ya. DM dengan karmik. Dan yang aku lihat di sini DM belajar dari kekecewaan. Tapi dia kecewa dengan pernikahan ataupun hubungan yang mau menikah dengan orang ketiganya ya. Aku lihatnya. Dan kamu malah justru sukses. Aku lihat kamu justru memperjuangkan sukseskan lagi intuisi kamu. Kamu pengen keluar dari rasa takut kamu akan kehilangan maskulin. Ini membuat dia takut. Takut kamu sukses tanpa dia, takut kamu bisa lepas dari dramanya dia. Karena kamu orangnya cukup tegar, ya.
Makanya dia memendam perasaan untuk kembali ke kamu. Sebagian dari kamu ini sudah kecewa ya dengan DM. Dan aku lihat memang DM stres tentang memorinya dengan kamu di masa lalu tuh masih ada. Ya, dia ingin memulai kehidupan baru lagi dengan kamu yang sudah mengecewakan kepercayaan kamu ya, karena hadirkannya orang ketiga. Bahkan kamu masih memaafkan perbuatan dia, walaupun kamu tahu ya dramanya ini, kamu tahu kebohongannya dia yang dia simpan, kamu tahu keburukannya yang dia tutupi, kamu tahu tentang ilmu hitam yang dia jaga. Jadi kayak kamu kamu ngerasa sebenarnya kamu tahu itu, tapi kamu coba untuk tegar, coba untuk melakukan kebaikan. Dan di sini kehidupan yang dia mulai dari kestabilan hidupnya dengan orang ketiga ini banyak banget masalah ya, drama nih, karena dua-duanya ingin menang sendiri, menyimpan keegoan, menyimpan sifat narsisnya masing-masing, sehingga mereka akan sama-sama saling menjaga intuisinya masing-masing. Jadi kayak gak mau terbuka lagi nanti orang ketiganya sama maskulin. Ya, tuh. Dia belum bisa ngelupain kamu ya guys. Mau maju ke kamu juga stuck, karena dia perasaannya masih bercabang. Dengan kamu emosional, dengan orang ketiganya ini fisik. Karena dia butuh seseorang di samping dia untuk seksual, tapi dia masih stuck perasaannya ke kamu. Three of Swords, the Hermit, Seven of Wands, the Devil, Four Cups, and the Star. So, kalau aku lihat di sini dia terluka ya, lagi banyak melawan perdebatan hatinya dia sendiri. Dia tersakiti, tapi dia masih mempertahankan rahasianya ataupun orang ketiganya ini ya karena kesenangan ya sesaat, dan dia masih mempertahankan nafsunya. Di sini pun dia masih berperang ya tentang ilmu hitam, entah dalam dirinya atau di sekitar orangnya, di sekitar kehidupannya dia gitu ya. Dan dia kecewa sendiri, menyesal. Ada rasa menyesal nanti, tapi memang butuh waktu ya. Dan dia pengen sembuh nantinya. Ingin sembuh juga. Hubungan yang awal mulanya sukses ya karena harta, karena duniawi, pada akhirnya setelah dia komitmen ataupun menikah dengan orang ketiganya, karma datang dalam kehidupan dia, bisa cepat atau lambat ya. Dan aku lihat dia terluka, sakit banget, dan merasa nggak nyaman ya. Kenapa? Karena dia tahu
kehidupan dia tidak baik ini adalah karma dari masa lalunya dia, yang sudah menyakiti kamu, yang sudah menyimpan rahasia dari kamu, feminim. Dan aku lihat dia bermimpi buruk terus ya, tentang pengkhianatan di masa lalu, yang membuat dia mencoba mengoreksi kesalahan dia dengan spiritualnya. Tapi ini banyak sekali keegoan yang harus dia tinggalkan sebenarnya, karena dia coba untuk menyendiri, memulai kehidupan baru ya, dengan gairahnya, yang sebenarnya itu dia tahu itu akan mengecewakan dia juga suatu saat nanti. Pada akhirnya dia obsesi sama kamu, ada dendam ke kamu karena melihat kamu sudah tegar, sudah mampu, bahkan kamu juga sudah bisa berpikir ya untuk sembuhkan diri kamu dan keluarga ya, mengikuti intuisi kamu, mendekati lagi ke Tuhan. Ini yang membuat dia marah. Dan di sini dia coba untuk melawan hasratnya dia ke kamu itu dengan cara berselingkuh lagi. Jadi dia nggak mau kalah dari kamu. Jadi apapun yang dia jalani dengan orang ketiga, ya ini akan memberikan drama sendiri lagi ya. Ada sebagiannya di M ini mempertahankan pernikahannya dengan orang ketiga. Ya, karena apa? Masih ada kontrak dengan lingkaran setan ya, bisa dengan pelet, bisa dengan guna-guna. Dan dia kecewa sendiri dengan cara dia mencari perhatian ke orang lain. Dia memikirkan ingin memperbaiki kemenangan dia lagi secara positif. Dia lagi menunggu waktu yang tepat bisa menyembuhkan lagi dirinya. Makanya dia stuck nih perasaannya dia ke kamu ya. Dia butuh orang ketiga karena fisik dan kestabilan hidup, tapi dengan kamu adalah emosionalnya. Dia tahan, dia tumpahkan. Hubungan yang diawali dengan perjanjian keuangan sukses ya, tapi dia hadirkan orang ketiga, pada akhirnya dia takut sendiri, nggak bahagia sendiri, stres, dihantui mimpi buruk ya, karena adanya luka hati ya. Dan dia bermimpi buruk kalau kamu lebih sukses ya, lebih mapan, lebih komitmen. Karena kenapa? Apapun yang dikasih oleh kamu, yang dikasih oleh dia ke kamu, drama, luka batin, luka hati, dan kamu terima, di sini membuat dia nggak nyaman. Ya, dia mimpi buruk, dia sakit hati. Kamu lebih baik dari dia sekarang, lebih sukses dari dia sekarang. Makanya dia kecewa, ya. Kecewa dengan kehidupan barunya, yang mana dia pikir akan lebih baik lagi, tapi ternyata malah merasa hidup dalam kesendirian. Ya, pada akhirnya nanti dia belajar untuk bisa mencintai dirinya dia sendiri.
Karena aku lihat di sini dia masih perdebatan batin antara nafsu dan spiritual. Mana yang mau dia pertahankan? Ya, untuk bisa meraih kesuksesan lagi yang lebih stabil. Dan di sini dia harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah dia lakukan di masa lalu. Ini butuh waktu banget. Ketika dia kecewa dengan kamu, dia hadirkan orang ketiga, bahkan sudah ada yang menikah. Ini bisa menikah siri ataupun menikah sah, ya. Tapi penuh dengan amarah, penuh dengan dendam, penuh dengan perselingkuhan, penuh dengan kemunafikan, drama. Karena kenapa? Semuanya adalah toxic, ya, dan ini dimasuk dalam karmic circle. Ya. Jadi dia sebenarnya dendam dengan kisah masa lalunya dia dengan kamu. Sehingga dia coba untuk menyenangkan dirinya, ya, dengan orang-orang sekitarnya dia. Tapi pada akhirnya dia kecewa sendiri, ya. Kenapa? Karena dia coba untuk bisa mengontrol kebaikan kamu lagi, memanfaatkan ketulusan kamu, spiritual kamu. Di sini dia kecewa karena kamu sudah kuat. Kamu sudah optimis. Dan dia berpikir untuk bisa kembali lagi sama kamu itu bagaimana caranya. Karena dia ingin ada suatu kestabilan dalam karmanya dia, ya, makanya dia ingin kembali, ingin memperjuangkan lagi nanti, tapi butuh waktu, ya. Dia harus bisa menanam tentang kebaikan, dia harus bisa menanam tentang harapan untuk masa depannya dia ke kamu, tapi dia butuh waktu ini, ya. Bisa 7 bulan, 7 tahun, ya. 4 of Wands, the Moon, 9 of Wands, so, ya, the Temperance. Jadi ya dia harus bisa belajar sabar dalam healing, dan dia juga harus menyimpan rasa ketakutannya dia untuk kembali ke kamu tuh dengan cara kedamaian. Jadi dia harus bisa belajar memperbaiki tentang kebohongannya dia dengan cara, ya, menyembuhkan dirinya secara pelan-pelan. So kalau aku lihat di sini malah, ya, justru kamu sudah menerima ataupun sudah bisa belajar dewasa, menerima apapun yang Tuhan kasih tentang percintaan selama itu tulus dan baik. Dan di sini maskulin itu ingin kembali sama kamu tuh masih menunggu waktu yang tepat, ya. Dia melihat kamu tuh udah penuh cinta kasih, penuh kesempurnaan lah pandangannya dia. Tapi hati-hati, dia kembalinya dengan kamu ini hanya untuk senang-senang. Ketika dia sudah sukses kembali dengan kamu dan dia sukses dalam karir, dia akan mulai lagi nih perselingkuhan. Ya, karena bagi dia, ya, dia harus bisa menanam keseimbangan lagi kalau dia sudah sama kamu. Jadi dia pengen lebih seimbang lagi, terus berulang kayak gini, ya. Karena dia orangnya merasa angkuh, ya, merasa memiliki. So ini aku lihat, aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, and no skip iklan channel aku, Lucky Tarot MS, and take care of you guys. Wow guys, hati-hati ya. Tuh, orang ketiganya ini bikin masalah sih, aku lihat. Dia mantau kamu. Kenapa sih kalau si maskulin ini kayaknya berat banget untuk ninggalin kamu? Karena dia ingin belajar mendapatkan koneksi twin flames dan juga koneksi soulmate seperti kamu dan maskulin.
Oke guys, thank you so much. Bye bye.